Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang knowledge area manajemen proyek. Jadi knowledge area manajemen proyek sering pula disebut sebagai elemen manajemen proyek, adalah cakupan bahasan ataupun bidang pengetahuan yang terdapat di dalam manajemen proyek. Kemudian elemen ataupun knowledge area yang dimaksud terdiri dari project scope management, project time management, project cost management, project human resource management, project risk management, project communication management, project quality management, project procurement management, kemudian project integration management. Yang pertama, project scope management. Project scope management mendefinisikan ruang lingkup pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghasilkan deliverable sesuai dengan spesifikasi dan jangka waktu yang telah ditetapkan. Deliverable yang dimaksud bisa berupa produk, jasa, prosedur, sistem, maupun keluaran dalam bentuk yang lain. Kemudian pembahasan project scope management meliputi scope planning, yaitu menjelaskan bagaimana ruang lingkup proyek didefinisikan, diverifikasi dan dikontrol, serta bagaimana WBS didefinisikan. Selanjutnya, scope definition, membuat scope statement yang menjabarkan justifikasi proyek, penjelasan produk, deliverable, dan tujuan proyek yang meliputi aspek biaya, mutu, dan jadwal sebagai acuan untuk membuat WBS. Selanjutnya, work breakdown structure atau WBS, yaitu menjabarkan scope statement menjadi suatu susunan deliverables yang mudah di-manage, serta dikelompokkan berdasarkan deliverable utama. Kemudian scope verification, yaitu mendapatkan persetujuan deliverable proyek secara formal. Kemudian scope control, yaitu mengontrol perubahan ruang lingkup proyek. Kemudian pada project time management, yaitu meliputi proses yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek sesuai waktu yang ditetapkan. Pembahasan proyek time management meliputi penyusunan jadwal proyek, monitoring jadwal proyek, dan pengontrolan perubahan jadwal proyek. Kemudian pada project cost management meliputi proses pembuatan perencanaan, estimasi budget, dan mengontrol agar biaya proyek tidak melebihi anggaran yang ditetapkan. Pembahasan project cost management meliputi cost estimating, yaitu membuat perakiraan biaya atas sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan suatu aktivitas. Kemudian cost budgeting, yaitu menyusun total perakiraan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek dan menetapkan cost baseline. Kemudian cost control, yaitu mengontrol faktor-faktor penyebab varian biaya dan menjalankan prosedur kontrol perubahan. Kemudian pada project human resource management meliputi proses yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan, mengorganisir dan memanage project team. Jadi pembahasan project human resource ini meliputi human resource planning, yaitu mengidentifikasi, kualifikasi dan jumlah personel yang dibutuhkan serta mendokumentasikan peran dan tanggung jawab masing-masing. Kemudian menunjuk ataupun mendapatkan personel tim yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan proyek. Selanjutnya, membentuk project tim dengan meningkatkan kompetensi dan kerjasama tim untuk meningkatkan kinerja proyek. Yang kemudian, mengelola project tim dengan mengkoordinir dan memonitor kinerja tim, memberikan umpan balik, dan membantu memecahkan masalah proyek. Kemudian pada project risk management meliputi proses yang diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif risiko terhadap keberhasilan proyek. Kemudian pembahasan proyek risk management ini meliputi risk management planning, yaitu menentukan metode pendekatan, perencanaan, dan pelaksanaan manajemen risiko yang akan ditetapkan. Kemudian risk identification, mengidentifikasi potensi risiko, membuat kategori risiko berdasarkan karakteristiknya, serta mendokumentasikannya. Kemudian kualitatif risk analysis,
Ini memperkirakan dan menganalisis kemungkinan dan besarnya dampak yang akan ditimbulkan dari risiko tersebut. Selanjutnya, quantitative risk analysis, yakni membuat penilaian hasil analisis dan menentukan prioritas risiko. Selanjutnya, risk response planning, yakni menentukan tindakan lanjut untuk mengantisipasi dampak. Kemudian, risk monitoring and control, yakni memonitor risiko yang sudah teridentifikasi dan mengidentifikasi munculnya risiko baru, yaitu mengevaluasi pelaksanaan risk response plan dan mengontrol dampak yang ditinggalkan. Kemudian pada project risk management terdiri dari manajemen proyek, yakni risiko yang terkait dengan manajemen proyek, misalnya kurang dukungan dan pihak manajemen, proses manajemen proyek tidak memadai, ruang lingkup dan deliverable proyek tidak jelas, dan sebagainya. Kemudian teknologi, risiko yang terkait dengan desain dan implementasi proyek yang bersifat teknis, misalnya adopsi teknologi baru yang tidak sesuai dengan platform lama sehingga memunculkan bug. Kemudian sumber daya, ini risiko yang terkait dengan sumber daya proyek, misalnya pendanaan, ketersediaan personil yang memenuhi kualifikasi, ketersediaan sarana dan prasarana, alokasi sumber daya, dan sebagainya. Kemudian organisasi, ini risiko yang terkait dengan isu internal organisasi, misalnya konflik kepemilikan proyek, perubahan kebijakan perusahaan, dan sebagainya. Kemudian faktor eksternal, yaitu risiko yang terkait dengan faktor eksternal di luar proyek dan organisasi, misalnya faktor alam, perubahan regulasi pemerintah, isu ketenagakerjaan, krisis moneter, dan lain sebagainya. Kemudian project communication management, bertujuan agar komunikasi dan aliran informasi proyek berjalan efektif dan efisien. Pembahasan project communication management ini meliputi communication planning, menentukan perencanaan komunikasi proyek yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan stakeholder. Kemudian information distribution, menyediakan informasi proyek dan mendistribusikannya sesuai perencanaan. Selanjutnya, performance reporting, melaporkan status dan kemajuan proyek secara objektif dan tepat waktu. Kemudian manage stakeholder, membina dan mengelola komunikasi yang efektif dan efisien dengan stakeholder untuk memenuhi kebutuhan serta melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan proyek sesuai mekanisme yang ditetapkan. Kemudian project quality management, bertujuan untuk memastikan kesesuaian kinerja dan hasil proyek dengan standar mutu yang ditetapkan. Pembahasan project quality management ini meliputi quality planning, menentukan standar mutu dari standar konfigurasi yang sesuai untuk proyek dan cara pemenuhannya. Kemudian quality assurance, yakni melaksanakan aktivitas mutu untuk memastikan pelaksanaan proyek telah memenuhi standar proyek yang ditetapkan. Selanjutnya quality control, yakni memonitor kesesuaian hasil proyek terhadap standar konfigurasi yang ditetapkan dan mengidentifikasi cara mengeliminasi penyebab kegagalan mutu. Kemudian, project procurement management meliputi proses yang diperlukan untuk memenuhi pengadaan barang dan atau jasa yang disediakan oleh vendor ataupun kontraktor sesuai jadwal. Pembahasan ini meliputi procurement planning, yakni menentukan kebutuhan pengadaan barang dan atau jasa oleh vendor atau kontraktor, membuat jadwal pelaksanaan pengadaan. Kemudian socialization planning, yaitu menyusun dokumen pengadaan dan kriteria penilaian. Kemudian conduct socialization, yaitu mengadakan penjelasan lelang, melaksanakan lelang, dan menerima proposal penawaran yang diajukan oleh vendor ataupun kontraktor. Kemudian source selection, yaitu memilih dan menunjuk vendor atau kontraktor pemenang. Selanjutnya contract administration, yaitu menyiapkan dokumen kontrak, kemudian bersama-sama dengan vendor ataupun kontraktor pemenang mereview dan menyempurnakan isi kontrak. Kemudian
Contract closure, yaitu penandatanganan kontrak oleh kedua belah pihak, yaitu pembeli dan pelaksana. Kemudian yang terakhir, Project Integration Management. Meliputi proses dan aktivitas yang diperlukan untuk mengidentifikasikan, mendefinisikan, mengkombinasikan, menyatukan, dan mengkoordinasikan berbagai proses dan aktivitas manajemen proyek dalam satu proses yang bersinergi dan berkesinambungan. Pembahasan ini meliputi membuat project definition sebagai gambaran awal project, kemudian membuat project management plan, selanjutnya mengarahkan dan mengelola pelaksanaan proyek, memonitor dan mengontrol aktivitas proyek, mulai dari initiation, planning, execution, sampai dengan closing proyek. Kemudian mengintegrasikan pelaksanaan prosedur kontrol perubahan atau change control procedure. Kemudian menyelesaikan dan menutup proyek secara formal.